Halo, selamat datang kembali. Pernahkah Anda lihat ilusi papan catur Adelson? Itu loh yang ada dua kotak A dan B di papan catur, terus ada bayangannya gitu. Kelihatannya kan kotak A itu jauh lebih gelap dari B. Pasti Anda setuju. Tapi kalau diukur pakai alat, warnanya itu sama persis. Bener banget, Trik sama persis. aneh kan? Ini bukan trik kamera, tapi ya trik otak kita sendiri. Dan ini langsung nyambung ke topik kita hari ini. Gimana sih pola-pola dalam psikologi kita, jalan pintas mental hasil evolusi, bisa jadi kunci buat inovasi. Ide ini digali cukup dalam di bab 5 buku Evolutionary Ideas karya Sam Tatam. Dia menyebutnya psychological trees. Psychological trees ya, istilah yang menarik. Iya kan? Jadi misi kita nih dalam penelusuran kali ini, kita mau coba bongkar bareng-bareng gimana kita bisa mengidentifikasi, terus mengelompokkan, dan secara sistematis menerapkan pola solusi psikologis yang udah teruji ini. Buat apa? Ya buat memecahkan masalah. Jadi bukan cuma soal teknologi atau niru alam aja, tapi juga manfaatin cara kerja pikiran kita sendiri. Kita bakal lihat gimana ini bisa jadi pendekatan inovasi yang mungkin ya lebih cepat dan lebih manusiawi. Ilusi Adelson tadi itu contoh sempurna kan? Persepsi kita itu dibentuk oleh konteks, oleh asumsi evolusioner, bukan cuma data mentah doang. Tepat sekali. Ilusi itu kayak jendela ya. Jendela yang luar biasa buat ngintip cara kerja otak. Otak kita itu bukan kayak fotometer yang super objektif, yang merekam dunia apa adanya. Sama sekali bukan. Sebaliknya, otak kita itu mesin prediksi dan penyederhanaan yang, efisien banget. Coba bayangin aja, indera kita itu kan dibanjiri jutaan bit informasi tiap detik. Jutaan? Wow! Iya, jutaan. Tapi kapasitas sadar kita buat memprosesnya itu kecil banget. Ya ibaratnya kayak mau minum dari hidran kebakaran tapi pakai sedotan. Nggak mungkin kan? Haha, iya juga ya, kebanyakan. Nah, untuk ngatasin ini, otak kita itu ngandalin kompresi mental, heuristik, sama asumsi-asumsi yang udah dibangun selama evolusi. Jadi, kita lihat dunia itu bukan sebagaimana adanya, tapi sebagaimana berguna buat kita lihat, supaya bisa bertindak cepat. Dan pemahaman ini krusial banget waktu kita ngomongin soal cari solusi berbasis psikologi. Oke, menarik. Mari kita bedah lebih dalam lagi. Tapi sebelum kita nyemplung ke psychological trees ini, mungkin ada baiknya kita segarkan ingatan dikit soal trees yang asli, yang teknis itu. Mungkin Anda udah pernah dengar. Inti idenya kan simple sebenarnya. Masalah yang Anda hadapi, itu kemungkinan besar udah pernah dipecahin orang di bidang lain. Dan ada pola solusi universal yang itu lagi, yang disebut prinsip inventif. Iya, 40 prinsip inventif Altshuler itu. Nah, itu dia. Contohnya kayak prinsip nested doll, ya kan? Menempatkan satu benda di dalam benda lain. Kayak kuas cat kuku yang ada di tutup botolnya itu. Atau gelas ukur yang bisa ditumpuk rapi. Simple tapi efektif. Chris juga kuat banget buat ngatasin kontradiksi teknis. Gimana caranya bikin sesuatu lebih kuat tanpa jadi lebih berat? Atau lebih cepat tanpa lebih boros energi? Nah, nemuin cara menjembatani kontradiksi ini yang sering banget ngelahirin terobosan. Betul, pendekatan sistematisnya Altshuler dengan 40 prinsip inventifnya itu emang revolusioner banget buat rekayasa, buat desain produk. Dia nunjukin kalau inovasi teknis itu nggak harus nunggu wangsit atau ilham acak gitu aja, tapi bisa didekati secara logis dengan cari pola. Nah, yang disadari Sam Tatam ini, kenapa berhenti di teknologi aja? Pola solusi yang berulang ini nggak cuma ada di dunia fisik atau paten teknologi. Tapi ada di mana-mana ya. Ada di mana-mana, termasuk yaitu tadi, di cara kita mikir dan berperilaku. Nah, ini dia nih, titik masuk bab 5 yang menurut saya keren banget. Kata Tatam, setelah kita punya toolkit inovasi dari alam itu loh, biomimikri, niru solusi alam kayak kereta peluru Shinkansen yang niru paruh bulung Raja Udang. Kingfisher ya. Dan dari teknologi, yaitu 3Z, ada toolkit ketiga yang sering banget kelewat. Apa itu? Psikologi kita sendiri. Sama kayak alam dan teknologi, psikologi kita juga nyimpen database solusi yang udah teruji oleh evolusi. Balik lagi ke ilusi Adelson tadi. Itu bukti nyata kan? Efek kontras simultan, kotak B kelihatan lebih terang karena dikelilingi gelap. Dan konstansi kecerahan, otak itu otomatis ngoreksi bayangan. Itu fitur evolusioner, bukan bug.
Otak kita secara aktif menciptakan persepsi berdasarkan pola yang udah dipelajarinya. Persis. Dan jalan pintas mental ini, heuristik dan bias ini, itulah inti dari efisiensi otak. Kita kan sering dengar soal sistem 1, yang cepat, intuitif, otomatis. Si gajah itu ya. Nah, si gajah dalam metaforanya Jonathan Haidt yang sering banget mendominasi sistem 2 yang lambat, analitis, sadar si penunggangnya. Ini bukan kelemahan loh ya. Ini adaptasi brilian buat navigasi dunia yang kompleks dengan sumber daya kognitif kita yang terbatas. Tapi ada tapinya ya. Nah, ada tapinya. Dunia modern kita ini kan berubahnya cepat banget. Lebih cepat dari evolusi biologis kita. Akibatnya, beberapa adaptasi ini jadi kurang pas gitu. Menciptakan apa yang Tatam sebut psychological lag atau kelambatan psikologis. Contohnya gimana tuh? Contoh paling umum ya, temporal discounting. Kita cenderung lebih menghargai hadiah kecil tapi sekarang daripada hadiah yang jauh lebih besar tapi nanti. Mungkin dulu ini masuk akal banget, waktu masa depan itu penuh ketidakpastian. Siapa tahu besok masih hidup apa enggak kan? Iya juga sih. Tapi sekarang, kecenderungan ini bisa bikin kita susah buat nabung untuk pensiun, atau susah buat jaga pola makan sehat demi kesehatan jangka panjang. Pantesan ya. Nunda kepuasan itu rasanya berat banget. Oke, jadi otak kita punya pola-pola bawaan ini. Ada yang masih oke, ada yang agak jadul. Pertanyaannya sekarang, gimana kita bisa secara sadar memanfaatkan mesin pola psikologis ini buat kebaikan, bukan malah kejebak sama pola itu? Nah, disinilah kekuatan bahasa dan klasifikasi masuk, seperti yang disinggung di bab 4 buku itu. Oh ya, yang soal bahasa itu menarik banget. Ada penelitian kan, yang nunjukin penutur bahasa kayak Yunani atau Rusia, yang punya kata beda buat biru muda dan biru tua, ternyata bisa bedain nuansa biru lebih cepat dan akurat. Dibanding penutur Inggris misalnya. Kata blue. Atau contoh lain, bahasa yang wajib pakai penanda waktu masa depan, kayak will dalam Inggris, ternyata penuturnya cenderung kurang berorientasi masa depan. Misalnya, nabungnya lebih sedikit. Dibandingkan penutur bahasa Jerman misalnya, yang bisa ngomongin masa depan pakai bentuk waktu sekarang aja. Benar. Tepat. Contoh bahasa itu penting bukan cuma karena unik ya, tapi karena nunjukin betapa kuatnya sebuah label atau kategori dalam ngebentuk cara kita mikir dan bertindak. Kalau kita bisa namain sesuatu, kita jadi bisa lihat itu, bisa ngomongin itu, dan bisa gunain itu. Nah, inilah yang coba dilakuin sama ilmu perilaku modern. Ngasih nama, ngasih klasifikasi buat pola-pola atau prinsip-prinsip psikologis yang muncul terus-terusan. Oh, jadi kayak ngasih pegangan gitu ya? Iya, semacam itu. Nama-nama kayak kelangkaan atau scarcity. Barang langka jadi terasa lebih berharga. Terus bukti sosial atau social proof kita cenderung ikut-ikutan orang banyak. Penjangkaran atau anchoring, keputusan kita dipengaruhi informasi pertama yang kita dapat. Ada lagi? Banyak. Ada efek kepastian atau certainty effect. Kita suka banget sama hasil yang pasti. Ada heuristik usaha atau effort heuristik. Kita nilai sesuatu lebih tinggi kalau kelihatannya butuh usaha buat bikinnya. Nah, ini semua ngasih kita bahasa. Bahasa ini sama kuatnya kayak prinsip-prinsip di Trisadi. Bahasa ini memungkinkan kita buat melihat pola solusi psikologis di sekitar kita dan menerapkannya secara sistematis buat inovasi. Lucunya, banyak dari prinsip ini sebenarnya udah ada dalam peribahasa atau kearifan lokal jauh sebelum dinamai skala ilmiah loh. Oh iya. Contohnya? Ya kayak, lebih baik satu burung di tangan daripada dua di semak-semak. Itu kan certainty effect banget. Atau di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Itu bisa jadi cerminan social proof lokal. Klasifikasi ini bantu kita ngatur intuisi jadi alat yang bisa dipakai. Oke. Jadi, inilah inti dari psychological tier Z itu. Kita pinjam pola pikir tier Z, identifikasi kontradiksi, cari pola solusi yang udah ada, tapi kita terapinnya ke tantangan psikologis. Kontradiksinya bukan lagi gimana bikin jaket lebih kuat tanpa lebih berat, tapi mungkin jadi gimana meningkatkan nilai persepsi sebuah layanan tanpa ngubah fitur intinya. Atau gimana dorong orang nabung lebih banyak tanpa maksa atau ngasih insentif gede-gedean. Persis. Tatam di bukunya itu ngidentifikasi beberapa kontradiksi psikologis umum yang sering kita hadapi. Misalnya nih, gimana memperkuat kepercayaan tanpa mengubah fakta objektif. Susah tuh. Iya, itu tantangan komunikasi yang klasik. Terus, gimana membantu orang membuat keputusan lebih baik tanpa membatasi pilihan mereka?
Ini juga sering jadi dilema. Antara kebebasan memilih dan choice paralysis. Lalu, gimana memicu tindakan yang diinginkan tanpa merasa memaksa? Nah, ini seni nudging ya. Betul, nudge teori masuk di sini. Terus, gimana meningkatkan loyalitas pelanggan tanpa harus nambah imbalan materi? Wah, ini penting banget buat bisnis. Loyalitas emosional bukan transaksional. Dan terakhir, gimana membuat sebuah pengalaman terasa lebih baik tanpa mengubah durasinya? Ini soal persepsi waktu ya. Iya, pick and roll dan semacamnya. Dan disinilah letak kekuatannya menurut saya. Solusi psikologis itu seringkali jauh lebih hemat sumber daya, hemat waktu, uang, material, dibanding solusi teknis atau fisik murni. Lebih murah ya berarti? Seringkali begitu. Kita nggak perlu bangun infrastruktur baru, nggak perlu nemuin material revolusioner, kita cuma perlu paham dan bekerja selaras dengan kecenderungan manusia yang udah ada. Ini soal menyenggol atau nudging perilaku ke arah yang lebih baik dengan cara yang cerdas. Manfaatin apa yang udah terbukti efektif dalam evolusi psikologi kita. Jadinya ini inovasi yang lebih ramping, lebih gesit, dan seringkali dampaknya lebih kerasa karena langsung nyentuh motivasi dan persepsi manusia. Oke, kedengarannya menjanjikan banget. Tapi, gimana cara praktisnya? Apa kita tinggal hafalin aja daftar bias kognitif gitu, terus dicocok-cocokin? Ya, nggak sesederhana itu juga sih. Tapi juga nggak serumit nunggu ilham turun dari langit. Tatang menyarankan, sama kayak di bidang lain, kita bisa pakai prinsip-prinsip psikologis yang udah diklasifikasiin tadi sebagai semacam daftar periksa. Checklist gitu ya? Coba bayangin pilot atau dokter bedah. Mereka pakai checklist bukan karena nggak kompeten kan? Justru karena saking pentingnya ya? Nah, justru untuk mastiin nggak ada hal penting yang kelewat di tengah kerumitan tugas mereka. Ini melawan mitos soal jenius tunggal yang tiba-tiba dapat ide cemerlang gitu aja. Jadi, alih-alih nunggu aha, kita bisa proaktif nanya. Prinsip kelangkahan bisa nggak ya diterapin di sini? Gimana kalau bukti sosial? Efek pencangkaran bisa bantu nggak ya? Gitu. Persis, tapi lebih dari sekedar daftar periksa. Kuncinya itu ada di ngajuin pertanyaan yang lebih baik, pertanyaan yang ngegali lebih dalam, dan kadang-kadang justru yang nggak langsung. Ingat nggak anekdot soal anak kecil namanya Ava yang ditanya ibunya, nanti nama bayinya siapa, bukan jenis kelaminnya apa? Pertanyaan nggak langsung itu malah ngebongkar rahasia kehamilan karena nggak micu pertahanan sadar si anak, sistem 2-nya. Oh iya, pinter juga ya ibunya. Kita juga bisa belajar dari contoh di dunia nyata, terus kita ubah jadi pertanyaan abstrak buat aplikasi yang lebih luas. Contoh klasik dari buku Tatam itu Cat Daily di New York. Yang soal tip itu ya? Iya, yang sengaja naruh uang tip pecahan gede, $10, $20 di stop loss mereka. Buat apa? Buat nyiptain jangkar atau anchor yang tinggi buat orang berikutnya yang mau ngasih tip. Supaya ngasihnya lebih gede juga gitu. Kemungkinannya lebih besar. Nah, ngelihat ini kita bisa aja bertanya, gimana caranya kita bisa bikin permintaan kita, misalnya minta donasi, atau ukuran porsi yang dipesan di restoran, terasa lebih kecil atau lebih wajar dengan cara menempatkannya dalam konteks sesuatu yang lebih besar atau lebih signifikan dulu. Mengubah observasi spesifik jadi pertanyaan strategis. Wow, itu cara pandang yang kuat banget. Mengabstraksi solusi dari satu konteks ke konteks lain. Ini jadi ingat cerita terkenal soal lubang peluru yang hilang dari Perang Dunia II. Ah ya, Abraham Wald, kisah yang luar biasa itu. Tentang ngelihat apa yang nggak ada. Gimana ceritanya tuh? Mungkin ada yang belum tahu? Waktu itu, militer mau memperkuat pesawat pengebom mereka. Jadi mereka analisis pesawat-pesawat yang berhasil kembali dari misi. Dilihat di mana lubang pelurunya paling banyak. Ternyata di sayap, di badan pesawat. Rencana awalnya ya udah, perkuat aja area-area itu. Masuk akal kan? Kelihatannya masuk akal. Tapi Walt, dia ahli statistik, dia bilang, tunggu dulu. Kalian ini cuma ngelihat pesawat yang selamat. Area yang paling penting buat diperkuat, itu justru area di mana pesawat yang selamat nggak punya lubang peluru. Loh, kok gitu? Kemungkinan besar itu mesin atau kokpit. Pesawat yang ketembak di sana yang nggak pernah kembali buat dianalisis. Astaga, bener juga ya? Luar biasa. Itu benar-benar mikir di luar kotak. Atau lebih tepatnya, mikir tentang kotak yang hilang. Ini nunjukin pentingnya mempertanyakan asumsi kita, ngelihat data dengan cara beda. Dan pakai wawasan, entah itu statistik atau psikologis, buat membingkai ulang masalah secara fundamental. Dan itulah semangat yang sama yang dibawa oleh psychological trees ini. Ngajak kita buat lihat melampaui solusi teknis yang udah jelas di depan mata dan bertanya, ada nggak ya cara buat mecahin kontradiksi ini dengan memanfaatkan pola pikir atau perilaku manusia yang emang udah ada?
Ini benar-benar bisa ngubah cara pandang kita soal inovasi dan pemecahan masalah ya. Nah, sekarang mungkin pertanyaan buat Anda yang lagi dengerin nih. Coba deh pikirin sejenak tantangan yang lagi Anda hadapi sekarang. Mungkin di kerjaan, di bisnis, proyek pribadi, atau bahkan dalam interaksi sehari-hari aja. Gimana kalau kita coba kenali pola-pola psikologis ini, kecenderungan kita ikut rame-rame, social proof, keengganan kita buat rugi, loss aversion, respons kita sama kelangkaan, cara kita dipengaruhi sama jangkar pertama? Bisa nggak ya ini bantu Anda nemu solusi baru atau pendekatan yang beda? Nilai utamanya ya ada di situ. Ini adalah pendekatan inovasi yang secara inheren lebih efisien dan ya berpusat pada manusia daripada kita coba-coba desain ulang perilaku dari nol yang seringnya mahal dan tingkat gagalnya tinggi. Susah banget gubah kebiasaan orang. Susah banget. Nah, daripada gitu, kita belajar buat mengadaptasi dan menunggangi arus psikologis yang udah ada. Bekerja dengan sifat alami manusia, bukan malah melawannya. Ini cara berinovasi yang lebih cerdas, lebih cepat, dan seringkali dampaknya lebih kerasa. Karena, ya itu tadi, lebih beresonansi dengan cara kita memang terprogram. Baiklah, sepertinya sudah cukup banyak yang kita bahas ya. Saatnya kita coba rangkum penelusuran kita tentang psychological trees dari bab 5 evolutionary ideas ini. Jadi, intinya ini adalah kerangka kerja yang sistematis buat nemuin solusi inovatif. Caranya gimana? Pertama, identifikasi dulu kontradiksi psikologis apa yang mau dipecahin. Kedua, cari pola solusi psikologis yang relevan dari database evolusi manusia yang udah diklasifikasiin tadi. Ketiga, terapkan pola itu secara kreatif ke masalah yang dihadapi. Ini jadi toolkit pelengkap yang kuat banget buat biomimikri dan trees teknis. Dan kalau kita tarik ke gambaran yang lebih luas lagi, pendekatan ini ngingetin kita kalau nggak semua solusi itu harus datang dari teknologi paling baru atau penemuan yang revolusioner. Ada kearifan yang mendalam banget yang tertanam di cara kerja, pikiran, dan perilaku kita. Kearifan yang udah diasah selama ribuan bahkan jutaan tahun evolusi. Dengan belajar melihat, memahami, dan memanfaatkan pola-pola ini secara sadar, kita bisa nemuin cara-cara yang lebih efektif, lebih efisien, dan mungkin ya lebih elegan buat ngejawab tantangan masa kini dan masa depan. Nah, sebagai penutup, kami ingin ninggalin satu pemikiran buat Anda renungkan lebih lanjut. Ini terinspirasi dari ilusi Edelson di awal tadi. Kalau ilusi optik sesederhana itu aja bisa begitu mudah ngelabuin persepsi visual kita, nunjukin betapa aktifnya otak kita ngebangun realitas berdasarkan asumsi dan konteks, kira-kira area lain apa ya dalam hidup Anda? Mungkin dalam keyakinan Anda, keputusan finansial Anda, hubungan Anda, atau bahkan cara Anda nilai berita sehari-hari. Di mana kenyataan yang Anda alami itu mungkin lebih dibentuk oleh psikologi bawaan Anda, oleh heuristik dan bias evolusioner ini, daripada oleh fakta objektif di luar sana. Pertanyaan yang menarik untuk direnungkan. Iya kan? Coba dipikirkan. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.